Kalau ada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi, bisa nggak ya mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kandangan? Gimana sih penjelasannya? Sobat PA Kandangan, mau tahu? Saya Eva Febriansa, kita bahas yuk! Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, yakni salah satunya Pengadilan Agama Kandangan, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh keadilan, yaitu mendapatkan layanan hukum berupa layanan pembebasan biaya perkara atau lebih kita kenal dengan prodeo. Lalu, apa itu perkara prodeo? Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo ialah negara menanggung biaya prosedur perkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma atau gratis. Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508-DJA/HK.00/3/2015 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan. Sobat PA Kandangan, tentunya yang dikategorikan sebagai tidak mampu secara ekonomi ini telah disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2 yang dibuktikan dengan: pertama, surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat yang menyebutkan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Atau yang kedua, surat keterangan tunjangan sosial lainnya, baik itu kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu beras miskin, kartu program keluarga harapan, kartu bantuan langsung tunai, kartu perlindungan sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Mengenai perkara apa saja yang dapat diajukan untuk prodeo, ternyata semuanya dapat diajukan secara prodeo loh teman-teman, seperti perceraian, isbat nikah, permohonan wali adol, gugat waris, gugat hibah, perwalian anak, gugatan harta bersama, dan lain-lain. Perlu diketahui loh Sobat PA Kandangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 menyebutkan komponen prodeo antara lain yaitu: pertama, materai; kedua, biaya pemanggilan para pihak; ketiga, biaya pemberitahuan isi putusan; keempat, biaya sita jaminan; kelima, biaya pemeriksaan setempat; keenam, biaya saksi atau ahli; 7, biaya eksekusi; 8, alat tulis kantor; 9, pengadaan atau fotokopi berkas perkara; 10, pengadaan salinan putusan; 11, pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang dipandang perlu; 12, pemberkasan dan penjilitan berkas perkara yang telah diminutasi; 13, pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi, dan leges, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Intinya, Sobat PA Kandangan akan berperkara secara gratis loh, tanpa biaya. Sobat PA Kandangan pasti bertanya-tanya, gimana ya caranya mendaftarkan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kandangan? Mari kita lihat.
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 0508-DCA-DCA-HK.00-3 Romawi 2014 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan. Caranya gimana? Lalu jika ditolak gimana ya? Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat atau pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela yang jika tidak dipenuhi, maka gugatan atau permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. Jadi Sobat PA Kandangan harus benar-benar menilai apakah sobat berhak tidak atas perkara prodeo tersebut dengan berpatokan pada penjelasan siapa saja dan dokumen apa saja yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan perkara prodeo. Jadi sudah tahu kan Sobat PA Kandangan? Jangan lupa untuk share informasi ini ya Sobat PA Kandangan. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan komen ya. Kita bahas apa lagi nih selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.